Soalnya nggak suka datang karena aku nggak bisa. Mas, gimana mas? Mas itu orang operator datatornya juga gitu. Bentar ya, dia juga keringet dingin. Oke, gawat nih. Welcome back, welcome home, welcome Dave. Welcome. Kita ada teman lagi nih datang, Iya. yaitu Mr. Rafael Doni. Mas, apa kabar? Sehat semua. Mas Don dari Jogja? Oh enggak ya? Jogja cabang sih. Udah Jogja cabang. Di hari yang spesial, setiap hari kita selalu spesial. Kedatangan tamu Mas Doni Rafael dan bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar visual and technology. Ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah ya perjalanannya Mas Doni dan specifically tentang projection mapping. Ya, Mas Doni ini juga salah satu visual artis ya yang sudah cukup lama. Lama banget. Ya, saya manggilnya senior kan. Sama lah Mas Dev dan Mas Doni, seorang warga-warga senior baik di visual dan di KTP. Jadi dulu gue kenal Mas Doni ini lewat Yahoo Messenger, YM. Wih, Yoi, jadul banget ya. sama lewat Reflex Yahoo, men, forum. buset. Terus gue cari tahu lah ternyata residensinya di Jogja gitu kan. Oh, Dan pada saat itu masih aktif jadi visual joki. Dulu nyari VJ kan susah ya. Ya. Terus kenalan sana sini, salah satu yang dapat di luar kota adalah Mas Doni. Yang ngobrol lah. Iya, yang Ngobrol. padahal orangnya Yang pendiam. lain nggak ketrek soalnya. Ya. Padahal orangnya pendiam. Tapi kalau di ini kalau Ngobrol. di YM panjang bro. Berarti obrolannya. mulutnya ada di jari. Iya. Nah, terus ya karena kita dulu gua sama Moko juga cari-cari tahu lah. Jadi selain tentang VJ itu apa, terus orang-orangnya juga siapa. Salah satunya ya ke Mas Doni. Gua tahu dia tinggalnya di Jogja. Terus habis itu lo jadi VJ ya Mas? VJ residen atau Dulu residen dari TJs namanya dulu. DJs? TJs. Oh DJs. TJs. TJs, ya. Tahun berapa tuh? 2005. Gitu kan, lama bro. 15 tahun, men. Iya. Sekitar Iya. itu lah. Beberapa tahun terus vakum, freelance baru main di embassy. Itu semi resident atau resident VJ? Kalau di embassy enggak. Enggak, maksudnya per project ya. Per event itu baru. Boleh ceritain dikit nggak sekarang lu profesi sama pekerjaan lu sekarang ini? Kan tadi kita flashback sedikit tuh. Jadi sekarang saya lebih banyak di video mapping. Dari dulu kan dari VJ kan sempat ada tuh sempat musim lah Iya. video mapping, terus kita bikin apa balik kotak-kotak. Iya. Nah, terus kalau di luar negeri kan lebih banyaknya ke gedung Bangunannya. bangunan. Terus di Jogja kita pengennya seperti itu, terus bikin acara sendiri, terus lama-lama video mapping jadi lebih banyak diketahui orang. Terus seiring berjalan waktu jadi kayak banyak yang minta dibikinin corporate apa gitu ya. Itu karena lo ngelihat itu menarik, terus lo bawa ke Jogja, ada lo cobain di Jogja, atau terus kemudian orang jadi lo showcase berarti ya? Kalau kita dulu kan di klub, Iya. karena ada yang sponsorin ya. Oh iya. Kita bikin Iya. acara, klub punya acara terus minta dibikin gitu. Kalau di gedung kan dulu jarang banget. Iya, iya. Pernah ada di Jogja itu kayak ada seniman dari Jepang, dia bikin video mapping di gedung BNI 46. Terus kita bareng-bareng teman-teman di Jogja itu nonton. Ini kan kita bisa bikin karena yang bikin harus orang luar negeri ya, harus orang Jepang.
mungkin mereka nggak tahu aja kalau di Jogja memang ada yang bisa bikin. Nah, mulai dari situ kita mencoba ngajuin ke pemerintah kota, ya mereka belum nggak sih waktu itu. Terus akhirnya baru setelah beberapa tahun itu kita malah dikasih kesempatan untuk ngadain festival kesenian di Jakarta. Oke. Kita diserahin tanggung jawab. Nah di situ kita baru wah ini saatnya bikin video mapping sendiri. Oh, nah itu local pride bro. Yo, benar. Dia yang selalu negur gue nih kalau gue lagi di jalan. Waktu itu gue sempat lagi di pergi, terus gue lagi ngerekam di luar, terus dia bikin sendiri dong sob. Jadi jangan mengagumi karya orang doang, gitu. Iya. Maksudnya orang luar ya, gitu. Iya. Kita juga bisa bikin sendiri. Iya. Gitu. Akhirnya benar-benar terbukti Mas Doni ini membuat acara sendiri gitu. Nah sebelum ke situ perjalanan karir Mas Doni itu pas mapping itu emang dapat project dari atau memang langsung bikin satu buah karya sendiri nggak sih Mas? Maksudnya gimana? Ini Kalau video mapping yang gedung ya, yang udah mulai gedung. yang gedung memang beberapa tahun-tahun awal itu kita bikinnya di FKI itu. Oke. Hampir setiap. Oh itu salah satu momentum pertama tuh ya? Iya. Oke. Hampir semua gedung di Jogja udah kita proyeksi pakai karya-karya kita, tapi kayaknya rumah saudara saya belum pernah, Mas. Di Jogja. Saudara lu kenalin dulu boleh? Oh iya. karena apa? Karena Oh setiap di FKY nih Mas. Iya. Berarti way back cerita itu tahun berapa tuh maksudnya? Dari awal-awal FKY. nah, yang seniman Jepang tadi itu 2008. Oh udah lama ya? 2008 itu baru wah kita bisa baru itu. Terus baru kesampaian kita bisa bikin sendiri itu 2013. Bikin sendiri. Oh pertamanya FKY seniman Jepang yang bikin. Bukan. Seniman Jepang itu kayaknya sponsor rokok gitu. Oke. Nah, yang FKY itu kita baru dikasih kesempatan itu 2013. Untuk mapping sendiri by untuk running FKY ya, nah karena yang running ini teman-teman jadi ya udah masukin sekalian mappingnya di 2013 lumayan lama ya. lumayan. Itu sebelum berarti itu Masti Karya by teman-teman di Jogja berarti ya, gitu loh. Kita kumpulin seniman-seniman yang potensial untuk bikin video mapping, kita bikin karya bareng. Sama siapa aja Mas? Ada mungkin mau Banyak, ada 3 bulan seniman gitu. Kumpulin Oh iya. Seniman tuh dari seniman mana aja, Mas? Maksudnya Seniman lukis ada, Oh, seniman. seniman wayang ada, seniman motion stop motion ada, seniman musik ada berapa. berarti itu event itu memang dibikin event Ya. sehingga semua bisa maksudnya kolaborate lah di situ lah ya. Karena itu kan dengan apa? Festival kesenian di Jakarta kan Oh. kayak ditunggu-tunggu setiap tahun. Betul. Seniman Jogja Iya. ikut berpartisipasi. Salah satunya selain wayang ada video mapping gitu Ya, kan. itu baru pertama kali kayak orang Jogja kayak gini loh gitu. Iya. Ini baru mulai dari 2013 sampai beberapa tahun itu mereka ditunggu-tunggu. Nah, gini Mas. Dulu kan kalau mapping kan nggak semudah sekarang ya Mas ya. Difasilitasi oleh software nomor 1, terus juga laptop yang bagus, terus juga sekarang proyektor-proyektornya udah mumpuni lah ya. Nah, kalau dulu gimana sih Mas? Itu preparation-nya gitu kan pasti kayaknya ribet banget gitu ya. Gimana tuh? Dulu kan kita nggak tahu ya, softwarenya itu kan baru bisa untuk ngatur sequence atau timeline. Iya. Nah, video kan dulu pakai kamera, medianya di foto, Iya. fotonya diambil terus Iya. baru diedit di Iya. komputer. Oh gitu. Iya. Terus baru Mas diproyeksikan manual lagi. banget ya. Jadi bolak-balik itu prosesnya. Iya. Kalau sekarang kan bisa dari softwarenya bisa ditarik-tarik. Betul. Iya. Bisa dulu foto dulu, fotonya diambil dimasukin software di gambar-gambar baru. Terus gitu Baru dari kita mata pakai lagi ke proyektor. sana. Kita fotonya dari mata proyektor lagi ya. Kalau nggak pas, balik lagi. Jadi proyektor taruh sini terus kita foto gitu dari situ dekat situ. Mas kalau boleh tahu dulu waktu pertama kali nih, bukan pertama kali sih maksudnya yang memang di Jogja nih yang animonya cukup bagus nih, itu bikin video mappingnya itu bentuknya cerita atau sekedar pertunjukan aja atau gimana? Nah itu yang pertama 2013 tuh kita bikin kolaborasi banyak seniman jadi
harus ada satu benang merah untuk menyatukannya. Itu kita pakai wayang ukur dari di Jogja kan ada wayang yang fabel tapi bentuknya dari wayang. Iya betul. Jadi wayang dari kayu wayangnya bukan kulit, bentuknya itu binatang-binatang. Nah itu kita foto terus kita gerakin di motion grafis gitu. Stop motion ya, model-model dipotong-potong terus kita gerakin pakai After Effects gitu ya. Terus kita proyeksikan di Ngasem di Pulau Cemeti. Pulau Cemeti itu mana sih? Di sebelahnya Taman Sari. Oh, Jadi kayak reruntuhan gitu terus kita proyeksikan. Nah itu bentuknya cerita kayak kita nonton wayang gitu. Oh. Tapi di gedung. Iya. itu kan menarik. Jadi ceritanya tetap dekat sama masyarakat, tapi terus ini sekarang medianya diproyeksikan ke Betul. bentuk Yang biasanya digeber gitu layar pakai putih. lampu itu di gedung gitu. Nah, kan Mas Doni itu karya-karyanya kalau bisa dilihat kan kalau saya perhatiin gitu ya, itu bentuknya tuh apa ya, maksudnya konsepnya tuh abstrak, kontemporer gitu kan. Itu gimana sih Mas? Maksudnya bisa maksudnya proses berpikirnya mendapatkan bentuk konsep yang seperti itu untuk sebuah video mapping itu gimana sih Mas? Awalnya gitu. Kalau karya sendiri yang di modar berarti ya. Ya, modar benar salah satunya. Kalau yang modar itu kan kita ada beberapa orang di dalamnya, ada aku, Danang Kambayun, terus ada Yenu Ariendra. Awalnya dari BNI di tahun kedua 2014 pas lihat gedung BNI, wah ini gedung ini kalau dikasih karyanya Danang pasti bagus. Itu pikiran pertama. Terus aku nyoba ngobrol sama Danang, karyamu kalau dibikin video mapping tertarik nggak? Oh ya ayo aja. Terus akhirnya aku kasih brief, ini misalnya kayak aku kasih referensi kalau misalnya gedung-gedung video mapping itu kayak gini terus stylemu kalau di aplikasikan di video mapping nanti jadinya kayak gini. Nah, terus dari brief itu dia bikin desainnya itu sampai sekarang itu aku belum pernah merevisi desainnya dia. Jadi begitu aku kasih brief, yang datang itu selalu cocok gitu. Selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang malah melebihi ekspektasi aku. Keren. Lebih gila lagi. Jadi terdiri dari lo sebagai modar tuh jadi bertiga, Mas Danang tuh jatuhnya sebagai ilustrator gitu. Terus satu lagi ada Yenu itu bagian scoring sama musik. Oh, audio gitu. Berarti Mas sama siapa lagi Mas? Mas Doni ada Intinya tuh tiga intinya. Modar itu motion of Danang, Arienda sama Rafael. Oh, gitu. Walah. Ya. Jadi modar itu ada singkatannya. Oke. Motion of motion of Danang, Ariendo sama Rafael. Modar. Oke. Oh, itu modar. Oke. Nah, jadul-jadul kita biasanya singkatan. Iya, yang benar. Oh, cuma dulu suka banget ningkat ya. Ketemu aja ini. Nah, biar Pramana Putra sama dulu kan singkatan juga. Iya, siapa? Jadi Dukun. Iya, itu kan udah Pramana Putra. Habis apa ya? Nah, jadi kelihatan ya tahunnya. Mungkin umurnya nggak tahu tapi kelihatan. Oh, angkatannya tahu. Nah, itu bikin karya akhirnya kepikiran sampai mau ikut yang di Rusia itu namanya apa? Circle of Light ya. Art Vision ya. Oke. Nah, sampai Art Vision itu ceritanya gimana tuh Mas? Kalau itu lebih ke apa? Kalau di Indonesia kan nggak ada festival kan? Iya, nggak ada. Belum ada. Kecuali yang kita bikin di Jogja yang masih lokal. Iya. Itu pun bukan kompetisi apa? Seperti kayak showcase. Ya, showcase. Kalau yang di Rusia itu kita kayak gini apa? Sorry, sebelum Rusia tuh lu juga pernah ikutan yang lain ya? Oh, Jepang dulu ya, baru Rusia ya? Oke.
itu lebih kayak ke memperkenalkan kalau stylenya Indonesia itu kayak gini. Karena di ajang video mapping internasional itu stylenya itu beda-beda dan rata-rata masing-masing negara itu punya style sendiri. Dulu sempat Indonesia itu selalu pakai barong. Ya. Jadi Oke. kalau dari Indonesia pasti ada Barongnya. sempat apa seperti itu. Nah, terus kita coba menawarkan yang beda gitu aja. Nah, itu festival di sana itu Mas juga berangkat ke sana ya? Berangkat ke sana. Peralatan segala macam sudah disediakan di sana atau gimana? Peralatan untuk mapping dari panitia. Mereka sudah siap. Itu juga kita pakai sebagai apa ya, studi banding lah, sinau lah, apa belajar. Belajar caranya bikin festival itu kayak gimana, terus apa handle karya, handle seniman, terus handle equipment itu kayak gimana. Kita kalau di Indonesia belum pernah ada gitu, belajar gimana kalau nggak. Kalau nggak jadi peserta dulu ya untuk bisa Iya. langsung lihat ya. Ya, jadi kayak studi banding gitu lah, kayak anggota dewan itu kan studi banding yang luar biasa. Iya, Kita kan betul. harusnya gitu. Benar. Tapi dia sendiri. Jadi termasuk project idealis lu ya, maksudnya sama tim juga gitu ya. Untuk kan kita bisa lihat nih Mas Dodi punya tujuan-tujuan tertentu selain ikut festival itu gitu kan. Itu tadi studi banding gitu kan. Jadi yang pertama tuh ikut yang di Jogja kan udah ada JVMP itu. Sejak itu namanya JVMP yang di FKY itu sejak 2015 tahun 2018 itu kita mematapkan menjadi festival perkumpulan berbadan hukum. Oh sudah berbadan hukum JVMP-nya sekarang. Wah mantap banget. Nah dari situ kita mulai serius untuk mengadakan ini festivalnya harus rutin. Nah untuk bisa lebih baik ya harus lihat festival di luar negeri. Itu ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, ada Dewan Pimpinan Daerah, DPD nggak? Berkumpulan apa? Belum. Nah, itu ketika proses di Rusia itu, ini kan kita mau sharing aja biar mungkin barangkali ada juga yang berminat nih nanti ikut festival di luar itu awalnya gimana sih Mas Doni bisa terkoneksi dengan acara festival seperti di Rusia itu? Itu kan mereka udah rutin ya, manual gitu. Tiap tahun ada nih. Kita ikutin aja tampilan. Gitu. Open submission kita ikut. Nanti itu sama mereka tuh nanti ini lagi ya, diseleksi lagi ya. Oh, berarti termasuk yang lolos seleksi. Kalau yang Rusia lumayan. Lumayan padat ya. Kita juga pernah ikutan cuma nggak tembus tahun 2017 sebelum kita yang aku ke FKY gitu. Cuma ya memang maksudnya bagus sih untuk ini ya untuk kita belajar dan bawa ke sini gitu. Ya. Yang seru yang di Jepang itu seru. 1 minute video map projection mapping ya. Itu tuh tingkat popularitasnya itu cepat naik karena satu dia bikinnya cuma 1 menit, paling di bawah 2 menit, 1 menit berapa itu masih bisa. Dan itu kan untuk orang motion kan nggak terlalu berat-berat amat. Jadi bisa mengkonsentrasikan apa skillnya ya. Nah itu banyak banget ratusan yang ikut ya. Proses kurasinya rapot juga tuh ya, panjang ya mereka ya. Yang lolos juga banyak mereka. Oh iya. Dan kalau boleh dikasih rentang jarak ya, maksudnya Indonesia itu selalu ada loh. Banyak Indonesia. Selalu ada. Jadi Mas Doni ini salah satunya dan selalu ada yang ikutan gitu. Jadi awareness teman-teman di praktisi visual atau misalkan orang yang antusias di visual atau projection mapping itu juga udah semakin baik gitu sekarang gitu. Ya banyak yang ikut di luar itu banyak. Makanya kalau di sini nggak ada sayang. Nah, Mas Doni ini juga termasuk diantaranya yang manfaat nih Mas. Maksud gue setelah lo ikut festival itu benefit yang lo dapat, manfaat yang lo dapat buat lo apa aja sih biar mungkin teman-teman bisa jadi oh iya nggak cuma popularitas semata tapi ada banyak hal. Ada nggak? Kalau festival itu lebih bagus kalau datang ya. Kalau ikut lolos final misalnya tapi nggak datang itu
keuntungannya masih relatif ya biasa aja sih. Hmm. Karyanya diketahui orang gitu ya. Tapi kita butuh ketemu sama seniman-senimannya ini. Kalau kita datang ke festivalnya kita ketemu sama Sesama seniman kreatornya, sama kreator dari seluruh dunia kan, bisa tukar kita pikiran ya. lebih apa ya, lebih bisa ngerti mereka itu sebetulnya kayak gimana Bikin proses kreatifnya Nah. gimana, terus networking kan juga penting. Ya. Beda nggak prosesnya? Maksudnya nanti lo Beda. beda. Maksudnya ada yang bisa lo sharing Beda, nggak mereka kita? lebih bukan lebih maju tapi mungkin infrastrukturnya lebih bagus sih. Kalau terutama yang di Eropa itu mereka lah, terutama dari segi render itu udah harus pakai render farm, harus bayar render farm untuk render karya mereka. Kalau di sini kan kita masih belum. Kita Render ya, farm-farman. Kita pakai render farm aja, internetnya masih naik turun, sama aja lamanya sama di download dan upload. sama kita bangun PC kadang-kadang malah jadi sama ya. Kalau ini proses kreatifnya gimana Mas? Pernah sharing nggak sama mereka atau Mas sendiri mau sharing? Kalau proses kreatif lama-lama rata-rata sama sih. Paling begitu ketemu tuh ngomong berapa lama render gitu palingan. Oh iya, itu. Iya. Ini ya, awal buka omongan ya. Gimana kemarin? Susah nggak? Iya susah ini. Ini resolusinya gede banget gitu. Ngobrol-ngobrol teknis sama aja kayak kita di sini. Oke, ice breakingnya sama ya. Jadi rendernya berapa lama? Emang masalahnya kalau motion graphic itu selalu render. Iya bro, Iya. asli. Tapi mereka aku pakai render ini. Mereka sampai ngobrolnya sampai ke render ini aja yang lebih murah di sini. Di Cina itu lebih murah daripada di Eropa. Oh sharing render farm ya, ngasih tahu. Habis berapa ya? Kalau di kursi ke Indonesia puluhan juta mereka. Habisin buat rendering. Buat render. Makanya hasil rendernya bagus-bagus ya. Iya, dan mau resolusi gede gitu dengan 3D full itu kan lumayan rendernya. Iya, gokil ya. Terus sampai ya tadi networking, terus habis itu bisa tuker-tukeran informasi, sharing mengenai proses kreatif gitu. Nah, lu sendiri gimana sih Mas? Maksudnya nge-develop satu project video mapping, let's say buat yang project modern lah gitu. Awalnya sketsa awalnya tuh teamworknya gimana, sama proses kreatif? Oh, tektokan itu ya. Itu biasanya aku yang browsing mau ikut festival mana, biasanya kalau di luar negeri. Ini bagus nih, konsepnya masuk, suka gitu. Terus Temanya ya, ada temanya. tema kan pasti mereka ada tema. Nah, dari tema itu nyari ide dulu. Ide ketemu, terus aku ngobrolin ke Danang. Kalau gini-gini gimana? Danang oke, masuk, setuju. Nah, seringnya aku sama Danang itu udah apa ya, visinya sama gitu loh. Jadi science fiction Nyambung ya. science fiction, terus ada beberapa konsep apa gitu, outer space apa itu aku ngomong dia langsung ngerti, itu enak. Nah itu lempar-lemparan nggak sih? Maksudnya baru setengah jadi udah dikasih tahu apa, atau mesti jadi satu-satu baru lo lempar ke tim misalnya pihak audio atau motion? Kalau waktunya mepet kita pecah per scene, jadi sini dulu dilempar. Dari Danang langsung lempar ke aku, terus aku bagi ke anak-anak. Ya. Nah, ntar kalau yang ke Yenu aku kasih apa? Scene ini berapa menit, jadi dia udah bikin guide-nya gitu. Jadi nanti tinggal masukin detailnya. Kalau kan ada beberapa nih, kalau ini kan ada di YouTube-nya JVMP atau Modar ya. Nah, Aduh, gila kusut banget. Oh ini katedral ya? JVMP. Ini tuh prosesnya kira-kira sama ya? Sama sih. Kalau katedral kan lebih ke klien ya, kita harus menuruti apa Iya. apa yang acaranya apa tuh. Oh. Kalau ini instalasi. Iya ini instalasinya. Di bawahnya tanah kalau nggak salah Mas ya? Ya. Kok lo tahu lo di sana? Ya, gua kan penggemar. Oh. Jadi apa? Belajar lo ya, dia mau datang.
Keulangan belajar lo ya. Mantap. Memperingati 50 tahun Stanley Kubrick, filmnya Stanley Kubrick. Yang mana tadi? Nah, ini kalau ini Istana Negara ya. 2000 berapa ya? Di 17, Pak, 16, 17. Pertama kali ya Istana Negara di mapping juga ya. Iya. Ini terakhir kali juga sih. Oh iya? Belum ada lagi. Nah ini dia yang di Rusia. Rusia nih semuanya gerak tuh. Oh iya. Gue ngeliatnya pegel nih. Ngeliat ngebayangin ngerjainnya. Gua nggak kebayang di After Effects-nya tuh buset dah layarnya, belum lagi titik-titiknya, waduh ngeri liatnya udah kayak butiran pasir di laut. Jadi kalau di layarnya ada kan nggak ada namanya, jadi cuma Apa layar 1, layar 2 gitu ya. Itu kita namain sendiri. Objek 1, objek 2, iya. Nggak kebayang. Itu Nah, adalah kayaknya adalah awal Mas Doni pakai kacamata. iya. Karena dia melihat timeline tuh kayaknya kecil banget ya kan. Apanya sih itu namanya yang kalau di After Effects tuh? Apa parent? Bukan bayaran apa titik-titik ini Keyframe. Keyframe. Oh, kan banyak banget kan Banyak, keyframe-nya. banyak. Buset dah. Nah, Mas, untuk ke proses video mapping kan pasti Mas juga dulu mempelajari mengenai gimana sih mapping ini, tekniknya gimana sih bisa sampai segede gini tuh, ternyata proyektornya kok bisa sampai 3 atau 4 biji. Nah itu dulu Mas Doni juga sempat pelajari hal-hal seperti itu ya kan? Ya karena di sini kan belum dulu kan belum detail ke teknis video mapping itu kan. Nggak semua vendor ngerti video mapping itu harus di treatment kayak gimana. Jadi kadang-kadang kalau vendor yang ngerti masang proyektornya juga asal-asalan itu kan bikin susah nyetingnya. Iya. Nyeting paling enak di depan persis gitu. Betul. Nah, kalau vendor dari proyektornya kurang ngerti, dia asal taruh yang gampang aja, tapi kan miring gini jadi susah. Iya betul. Nah, kayak gitu harus kita harus tahu jangan sampai kita dibodohin sama vendornya. Iya. Kita yang ngatur, ya harusnya gini mas. Oke. Padahal itu maksudnya ya di sini karena mungkin keterbatasan akses sama in-depth mengenai projection mapping dan teknisnya gitu. Yang bener gimana tuh suka kayak karena nggak baku lah. Kalau lu kan tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di ilmu projection mapping sama teknis untuk projection kan kita nggak pernah dapat ilmu atau sekolah ya, mesti nyari jalur sekolah di sini masih agak jarang gitu. Jadi padahal sesuatu yang sifatnya terukur itu kan rambatan cahaya, ada ukurannya segala macam gitu. Iya. Terus ada objek di depan di belakang harus ngapain proyektornya itu kan juga harus. Iya. Nah, yang selama hidup di dunia permappingan nih paling banyak pakai berapa proyektor, Mas? Yang di Rusia itu berapa ya? 50-an lebih kayaknya. 50 berapa? 52 kalau nggak salah. 52. Tapi kan kita nggak Serius? nggak ikut nyeting. Iya memang ya. Tapi Mas sempat tahu nggak mereka tuh pakai apa sih? Pasti ini softwarenya ada tataannya. Softwarenya pasti Resolum ya. Yang di Rusia itu Resolum. Resolum untuk nggak boleh, kalau untuk sinkronis itu nggak tahu berapa. Nah kalau di Indonesia, kalau selama yang misalnya Mas Doni kerjain nih paling banyak berapa proyektor, Mas? 20 kalau di Indonesia. 20-an. 20. Monas itu 20. Monas 20. Oh, Monas 20. 20 kalau nggak salah. Banyak bro. Oke. Iya. Kenapa lu mau 1? Ini gue bagi ada pasti 19. Agak maksudnya kan makin banyak kan gini ya. Video mapping itu nggak cuman kompleks di proses pembuatan kontennya gitu loh, tapi technical instalasinya pun menjadi sebuah seni sendiri sebenarnya kan. Nah, sekarang vendor yang bisa treatment video itu udah ada banyak. Ya. Di Jogja ada, Jakarta ada. Ya, jadi kan maksudnya gini ya. Gimana sih kita mengakali space yang posisi sulit misalnya gitu kan, jarak tembaknya nggak dapet, ternyata harus serong, terus harusnya naruhnya gimana, itu kan maksudnya hal-hal seperti itu kan juga perlu pemikiran-pemikiran tersendiri gitu, nggak bisa kalau kita kan memang secara
ya kalau mau oke langsung aja dari depan itu udah pasti gampang. Cuman ketika posisinya nggak dapet kan itu menjadi kesulitan tersendiri ya Mas ya. Belum nyeting lensa. Nah iya. Itu Nah, technical Itu udah ditutup, bisa ditutup sama software. Dulu kan nggak bisa, Hmm. harus benar-benar di depan. Sekarang dari samping tuh software bisa narik sini. Iya. dan udah bisa proyektornya punya software sendiri, terus habis itu kita di komputer juga bisa ini sendiri ya. Iya mungkin proyektor berkembang juga sekarang bisa apa dia bisa corner kayaknya ya, corner setting itu juga mungkin karena diperuntukkan untuk video mapping ya. Iya, ada bahkan segmen projection mapping itu di perusahaan proyektor itu udah jadi kayak Berasa sendiri. Iya, udah harus jadi fitur bawaannya. Kalau nggak ada itunya bukan proyektor lu nggak kepake gitu kan. Jadi di sana udah dibahas juga ya masalah kayak gitu. Karena large scale projector kan apalagi. Iya. Selain bioskop apalagi. Iya. Nah, lu dari sekian banyak itu lo jalan belajar sampai jadi peserta untuk bisa lihat sendiri networking gitu, sampai pada akhirnya lu merencanakan untuk membawa format festival itu ke Jogja secara independen ya, maksudnya beneran itu perjalanannya gimana? Mas tahu gue kan terakhir gue diundang FKY karena ada tuh menarik juga tuh gitu, pas diundang itu udah JVMP ya, JVMF ya, Jogja Video Mapping Festival ya. Itu menarik, kalau gue pas diundang pengalaman berharga sih buat gue yang jarang ikut festival. Itu pertama kali loh itu yang bisa ngundang seniman dari luar Jogja. Iya, itu yang pertama ya, salah satu yang pertama ya. Sebelumnya kan harus seniman dari Jogja yang untuk bisa, kalaupun bisa dari luar itu harus kolaborasi. Nah, JVMF itu yang pertama kali yang bisa ngundang dari luar Jogja. Iya, itu menarik banget karena mulai berkembang ya, selain konsepnya light festival. Light itu kan bisa light projection dan light sebagai instalasi lighting. Itu menarik karena sebagai titik awal dari festival itu berdiri secara independen ya Mas. Akhirnya itu baru berdiri sendiri ya. Akhirnya apa sih? Jadi Sumonar. Perjalanannya gimana tuh Mas, transisi dari awal sampai jadi Sumonar? Kalau dari JVMP kan dari 2013, 2014, 15, 16, 17, 5 tahun. Nah, terus yang setelah 5 tahun kalau ibaratnya anak kan udah balita kan harusnya masuk ke 6 tahun kan udah bisa jalan sendiri, udah bisa mandiri lah, udah bisa dilepas. Nah, kalau yang 5 tahun ini kan kita masih di dalam FKY, jadi kayak salah satu program di FKY. FKY itu acaranya provinsi, dan SK-nya gubernur, jadi itu masih kayak anaknya gubernur lah, dibantu sama provinsi. Nah, terus di umur yang ke-6 kita mencoba untuk jalan sendiri yang di JVMF itu. Ternyata bisa. Itu masih kolaborasi sama FKY, jadi kita udah setengah lepas dari FKY. Tapi masih kolaborasi tetap. Masih di perhelatan FKY. Kita mengadainya di perhelatan FKY, terus baru yang Sumonar itu kita udah benar-benar lepas. Kita udah independen full yang 2019. 2019. Oh 2019 ya. Oke. Sumonar pertama. Namanya ganti dari JVMS ke Sumonar. Nah, terus yang tahun ini yang Sumonar yang kedua yang jadi virtual itu. Tapi pertama rasanya gimana Mas setelah lepas terus habis itu jalan sendiri, itu ada ngerasain ribetnya atau ini? Kalau ribetnya sih sama aja ya, tapi yang agak merepotkan itu di budgeting, di pendanaan. Pasti pendanaan. Sebelumnya kan disupport sama provinsi. Kita nggak mikir proyektor lagi. Terus kita nggak mikir untuk operasional panitia. Produksi lah ya, produksi. Terus
otomatis kalau kita independen ya kita harus cari sendiri semua, Iya, cari benar. sponsor dan sebagainya. Berarti usaha lebih jauh lebih keras ya di sini ya. Makanya Karena yang ini benar-benar yang semangat pertama tuh benar-benar ya jatuhnya independen gitu ya. Jadi nggak masuk ke dalam support provinsinya nggak ada, uh, belum ada support. Yuk kita cari sponsor sendiri. pure cari sendiri. Luar biasa. Bisa mewujudkan satu festival projection mapping yang pada saat itu udah internasional juga kan. Sudah ada dari luar kan Nah, yang waktu itu seniman internasionalnya baru berapa itu yang kenal secara personal. Jadi, dihubungin masing-masing. karena waktunya bersama dengan festival lain di luar negeri juga. Jadi rata-rata ya di internasional itu waktunya antara Juli sampai September itu bareng. Kan di sana kan musim panas, jadi musim panas kan orang-orang keluar rumah gitu, keluar rumah dan bisa Jalan-jalan gitu ya. jalan-jalan dan aman, cuacanya aman. Iya, iya. Kalau musim dingin kan nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar. Di sini juga lagi panas kali ya? Ya, Di di bulan sini kan yang juga sama, rame, di sini ada iya. banyak banget festival. Iya, iya benar. Agustus, Juli, Agustus itu banyak banget di Jogja apalagi. Iya, kalau di Jogja sih. Gue terakhir diajak FKY terus emang udah JFMF itu ngelihat maksudnya bagus, menarik banget sih, satu kota Jogja lu bisa jalan-jalan dan menikmati hiburan itu gratis gitu. Dan itu buat tourism bagus banget gitu. Iya, betul. Nonton wayang di sini, habis itu pergi ke ini enak lah gitu. Malamnya nonton Video mapping. video mapping. Gokil. Nah, sekarang gue mau nanya soal lu refleksi lagi ya Mas ya, ke belakang lagi. Pijit maksudnya. Ya, ini apa? Flashback, sorry Oh, iya, flashback. iya. Refleksi sih. Orang nanya refleksi, makanya gue nanya pijit. Lu mau Flashback, pijit? flashback. Oh, flashback. Refleksi ya. Nggak tahu. Tapi kan orang kalau mau mikir bilang merefleksikan diri, gitu kan. Iya, itu ya. Penempatannya agak aja kurang tepat. Nah, dari dulu sudah pakai software mapping yang namanya Resolum atau masih gimana Mas dulu waktu terjun ke dunia video mapping? Dulu sebelum Resolum itu ada VDMX, terus ada VDMX. Oh, VDMX. VJ software. software. Bisa mapping cuma enggak. tapi nggak terlalu Nggak detail. terlalu Terus Oh, ada apa? Mapmapper. oh Mapmapper ya. Mapmapper itu sempat Mapmapper lama bawahnya modul 8 ya? Nah, Ya, Garage Cube. Oh, satu itu tapi Grup, tapi ini sendiri. sendiri ya, ya. jadi dia sempat lama menguasai per video mappingan Mapmapper sebelum Resolum keluarin fitur yang Arena. lebih detail. Iya, iya, iya. Oh, berarti sempat lama pakai Mapmapper ya? Ya, Mapmapper soalnya enaknya dia ada kamera scanner, Iya, iya, terus iya. ada fiturnya itu lumayan apa ya? Emang khusus buat mapping soalnya dia gitu. Lumayan. Ya. Terus ada software apa? Hardware mini juga buat kayak player gitu juga. Dia fiturnya untuk mapping banyak. Untuk VJ juga bisa. Wah, Jadi Mapmapper tuh setahu pada saat awal-awal kita dulu ya tadi kan dia bilang software VJ-nya adalah VDMX. Jadi gue sempat pakai VDMX juga, maksudnya emang kalau sebelum ada Resolum Arena kita pakainya Mapmapper buat gitu-gitu ya, nge-masking gitu-gitu pakainya Mapmapper gitu. Nah, sekarang karena Resolum Arena dan bagus sih, maksudnya dia di sini di VJ cukup mendominasi, jadinya jadi lumayan rada seragam lah gitu. Tapi Mapmapper itu juga masih ada masih dipakai gitu. Wah, mungkin orang nggak banyak dengar aja gitu. Masih ada yang pakai di sini juga, suka lihat gitu. Nah, Kalau VDMX dulu baru baru ujung-ujungnya bisa. oh ya kayak corner ya, cornernya ini. taruh terus tar detailnya sendiri. Nah, Mas Doni sempat pakai Dataton nggak? Dataton itu sempat pakai di background dulu ya. Iya, Oh. kita nyuntik ke Dataton. Maka nggak suka tapi aku nggak suka. Hmm. Ribet.
secara itu ribet, secara apa, load file dan sebagainya tuh Iya. kayaknya nggak semua operator data itu paham kalau resolusi yang kita render itu harus dikeluarkan sesuai dengan media yang kita proyeksikan atau kita pakai untuk ngeluarin konten. Tapi kalau operator data yang nggak tahu itu dikompres jadi kecil. Jadi kita render 4K misalnya, dia dikompres jadi 1,24 misalnya. Ya nanti gambarnya hancur lah. Hancur pasti. Itu kaitannya sama teknis tuh. Teknisnya gini maksudnya kan mungkin kita nggak bicara semua ya, atau orang-orang yang memang belum tahu atau dia malah tahu kalau komputernya yang dia bawa gak kuat. Jadi dikecilin. Padahal proyektor di sana udah keluarnya 4K gitu. Itu suka terjadi bro, karena gue juga suka. Berarti Kok dikecilin ya? Berarti termasuk salah satu hambatan itu. Iya. Hambat Gitu. banget itu. Karena kalau ditanya sama operatornya, kok lu bawa komputernya yang gini sih, kan kita keluarnya yang gini-gitu. Ya soalnya ininya bos, waktunya nggak cukup. Begitu. Terus lagi itu pakai satu dongle kan satu PC, kalau misalnya itu butuh 10 proyektor ini banyak banget. Iya, 10 ya jadi. Kalau error satu harus ngeload lagi, aduh. Ribet itu. Ya mungkin kalau yang buat teman-teman yang jadi beda gini nih mas, maksudnya kayak Div ini kan juga main multimedia, terus kita juga main, cuma mungkin roots kita sama rootsnya dia tuh nggak digitalize. Sorry mas, maksud gue rootsnya beda gitu. Kita teman-teman yang kita orang-orang yang berangkat dari VJ Software. Kalau dia orang-orang yang berangkat dari media server. Iya, teknikal. Gitu, teknikal. Jadi Dataton, Kulax atau dan lain-lain itu dia lebih familiar gitu. Jadi yang play. Dulu gue inget lah zaman kalau kita bawa belum kayak sekarang ya. Sekarang Resolum udah oke, terus habis itu software lain juga udah mendekati media server gitu. Dulu kalau kita lo play pakai apa? Kalau kayak event nih gue pernah gitu. Misalkan ketemu orang dari lingkungannya Dave gitu, pakai Resolum. Iya, itu sebelah mata dipikirnya software mainan. Karena di ML sama Dataton tuh emang bener-bener media server yang buat yang aneh-aneh lah gitu. Cuma behavior softwarenya kan beda ya. Kalau Dataton tuh lebih ke timeline kan gitu. Kalau kita kan lebih ke kolom-kolom yang emang bisa kita adjust diri, apalagi VDMX dulu ya gitu. VDMX-nya dia sama VDMX gua atau VDMX-nya mau kok beda. Nggak ada yang bisa pakai. Karena VDMX tuh nge-layout sendiri ya. Iya. Layoutnya ke layout customize. Suka-suka VJ-nya. Iya. Nah, roots ini yang sebenarnya yang akhirnya sekarang kalau gue sepenglihatan gue, pendapat gue sekarang udah makin kecil gitu, karena orang-orang dari tim orang-orang media server udah dijembatani sama Resolum yang behaviornya juga bisa jadi media server gitu. Kalau dulu beda jauh tuh, kita sering dianggap software mainan. Soalnya nggak suka data karena aku nggak bisa. Kalau apa mas nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa panik doang ya, nggak ada. Apalagi Gue juga gitu. Apalagi kalau pakai 5 PC, satu PC-nya mati. Udah kelar. Masalah kita nggak bisa dibantu. Coba gini doang nih, Mas. Gimana Mas? Mas itu orang operator datatornya juga gitu. Bentar ya, dia juga keringet dingin. Oke, gawat nih. Sedangkan sebelah sini udah pada, bisa nggak? Ini udah mau mulai. tapi pernah ngalamin itu. Soalnya yang rata-rata yang Ternyata sama yang nasib. itu pasti VJ-nya. Iya bener. Bukan operatornya. Iya. Gimana? Udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gue sadar itu tuh akhirnya mulai mencari tahu sama orang-orang yang memang bisa dan bisa secara urutan teknis juga gitu loh. Iya. Karena ada yang bisa tapi otodidak, mungkin kita bicara sama-sama otodidak lah misalkan gitu. Ada yang bisa tapi secara struktur teknis tuh enggak ini kayak tadi kan harusnya 4K dikecilin karena dia tahu komputernya nggak kuat atau apa gitu. Nah, terus cara mappingnya gitu. Ya banyak lah faktornya. Kadang-kadang gue juga cari kenalan yang kayak gitu supaya pede di Dataton, karena gue juga nggak bisa kan gitu. Itu agak menakutkan ya buat kita yang dapat order terus mau pakai Dataton gitu. Padahal kalau dilihat mungkin sama-sama powerful gitu, atau Resolum dengan Dataton. Masing-masing punya itunya sendiri. Punya karakter sendiri gitu. Tapi lu pernah coba kolaborasi
selain di software, maksudnya lo punya ide misalkan pakai programmer kah untuk mapping di semua acara atau kolaborasi dengan kayak tadi kan ada yang kolaborasi sama 30 seniman gitu. Ini kan sekarang masanya lebih modern gitu kan. Misalkan kolaborasi sama touch designer atau generatif visual, pernah nyobain nggak? Atau pernah kepikiran mau nyoba ada jadi pernah agenda? ketemu sama, jadi aku pas mapping yacht kapal pesiar di Singapura, itu operatornya dari Singapura. Ya, begitu aku kasih file di play di Resolum, gambarnya tuh patah-patah nih bapak, nge-lag gitu. Gambarnya tak. Terus aku bilang mau aku renderin lagi yang dengan kodek yang lain, kodek JSV misalnya, soalnya itu kan sama-sama bawaan Resolum. Misalnya yang aku render itu pakai H. Gak usah, itu bukan kerjaanmu, ini urusanku, dia bilang gitu. Oh iya. Oh, gitu. Bahasa Inggris. Iya. Kamu diem aja, kamu santai aja, nggak usah dipikirin. Oh ya sih, oke. Terus diambil filenya, dimasukin di software Touch Designer. Dia otomatis lah di Touch Designer gitu, ditarik sama sini. Ya aku secara software kan nggak ngerti apa Touch Designer itu kalau untuk mapping itu seperti apa. Ya pintar, bagusnya dia tuh ngomong ya apa, kerja sambil ngomong, sambil ngajarin aku ini kayak gini. Oh, Bisa ya? Bisa. Gue susah lu kalau gitu, kalau udah bentar Dev nanya gitu, gue lagi ngerjain apa? Tar lu Dev, gue lagi masih ngurutin nih kemarin. Pakai bahasa Jago banget tuh dia. bahasa Inggris gitu ya kayak gitu. Jadi ya pintar sih, bagus. Itu pertama kali aku lihat Touch Designer untuk mapping, dan hasilnya lumayan cepat, prosesnya hasilnya lumayan, dan videonya nggak nge-lag lagi. iya kan sekarang juga banyak ya. Lihat dari perkembangan teknologi itu, video mapping itu nggak cuma jadi sebuah pertunjukan orang hanya nonton, tapi orang pun bisa berinteraksi gitu loh dengan si kontennya. Misalnya gue pernah lihat tuh referensinya waktu itu video mapping tapi orang sambil naik sepeda, terus video mappingnya jalan, itu kan juga termasuk salah satu bentuk kolaborasi yang dengan programming dan jadi lebih menarik gitu ya. Nah, menurut Mas Doni gimana sih perkembangannya sekarang video mapping nih? Kayaknya lebih ke situ sih, arahnya lebih ke interaktif gitu. Tapi kan sekarang lagi pandemi gitu. Kemarin arahnya mau ke situ, tapi begitu ada pandemi itu udah mundur semua, jadi pindah virtual. Iya. Nah, itu juga menarik tuh Mas. Maksudnya kenapa Sumonar kan baru tahun pertama 2019 ya. Iya. Terus habis itu kita pandemi, dihantam lah tuh sama pandemi kan. Padahal lo lagi bayi-bayinya mau ke 2 tahun, terus tiba-tiba gue dikabarin sama Mas Doni, kan kita belum tetap jalan nih gitu. Terus habis itu di bersamaan mau dapat email juga gitu, mau diadain secara virtual gitu. Bayangin projection mapping mau dibikin virtual, Bingung nggak? iya kan gitu. Bayang di situ lah juga, di sini gue sama teman-teman juga langsung, wah ini pergerakan yang nggak biasa, dan gue harus ikut di sini. Kenapa? Karena bukan masalah gue mau tampil, tapi gue mau Belajar. ikut memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan gitu. Karena mereka nggak mundur. Sedangkan event video mapping yang lain di luar ini berhenti ya sebagian ya gitu. Ini adalah event Sumonar yang terus maju walaupun lagi diterpa pandemi. Awal-awal lagi ngasih taunya ya, awal-awal pandemi tiba-tiba udah langsung konsepnya virtual gitu. Itu gimana sih, maksudnya lo bisa tetap sama teman-teman Sumonar bisa tetap berani maju gitu, optimis gitu. Gimana sih kok bisa kepikiran virtual juga gitu maksudnya? Iya. Yang pertama sih kita kalau shock sih ya shock. Ini festival baru, belum ada 5 tahun, baru 2 kali. Kalau dihitung sama JVMP sih udah banyak, tapi untuk internasional kan baru kedua. Baru harusnya kan memang arahnya interaktif, memang kayak mau lebih diinteraktifkan video mappingnya. Tapi karena pandemi ya orangnya yang mau interaktif gimana caranya? Terus kita meetingnya ya agak sempat agak itu sih agak seru. Argumennya saling bertabrakan gitu kita di antara
teman-teman. Terus akhirnya pikiran dasarnya itu gini, di dunia nyata itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya di dunia yang bukan nyata, di virtual itu. Kalau bikin gedung kita bisa bikin menyerupai yang di titik 0 km. Proyektor kita bisa bikin juga di situ, bisa diproyeksikan dan sinarnya juga bisa diatur. Utang-utang virtual. Jadi, di virtual itu kita bisa ngapa-ngapain setelah kita. Ya udah, secara sistem coba dicari tahu. Kita kan basicnya kan motion graphic, bukan programmer. Jadi kita mencari tahu itu, mempelajari, terus secara teknis bisa. Itu akhirnya kita jalan itu kita belum tahu yang di depan itu seperti apa. Jadi tahunya itu sambil jalan itu, oh ini ternyata gini. Dapat ini. Jadi kita sambil jalan sambil belajar. Tapi lumayan intensif juga kan dari jadwalnya itu adalah Juli ya, Agustus ya. Jadwal iya. Iya kan? Kita Sumonar itu yang virtual itu Agustus. Terus pandemi cuma waktu mau berapa bulan itu? 4 bulan atau 3 bulan kali persiapannya. Nah, setelah Sumonar pertama itu kan sponsor itu kan udah ada yang tahun depan ikut lagi gitu kan. Nah, ketika pandemi diberlakukan pemerintah itu langsung mundur semua sponsor. Iya makanya. Wah, semua. Ya makanya persiapan ini yang menarik, maksudnya persiapannya sangat pendek gitu. Maksudnya kalau teman-teman sempat lihat di sumonarfest.com ya, itu eksekusinya menurut gue sih sangat baik gitu. Oke ya. Kalau dari aku sendiri kan aku di sini, saya nggak ketemu sama mereka, terus tiap kali meeting ya di Zoom gitu. Di Zoom itu pasti scroll-scrollannya, update-nya juga ya memang nggak gitu, banyak yang nggak tidur gitu. Dan itu sebagai kita pakai sebagai pelampiasan. Pelampiasan terhadap COVID. Kita kerjaan nggak ada. Iya. Kerjaan di cancel gitu, ngapain lagi ya, udah sini konsentrasi terus ya, kayak melampiaskan itu kekesalan di COVID. Gokil ya. Udah gitu lagi seniman tuh kalau kesel jadinya gitu. Jadi karya Sumonar positif, ngeri kan ya. Bagus lah, positif gitu. Iya. Jadi, dan kalau jadi sekumpulan seniman jadinya festival. Iya. Itu kan kepala semua tuh di JWW, kepala semua, jadi kalau meeting obrolannya bisa dulu. Yang paling dramatis kan kalau kerjaan terus di cancel. Iya. Kan itu kan nggak sekali dua kali gitu, Iya. terusan. Banyak, iya terus-terusan. Dan itu terjadi semua orang. Iya. Dan mereka juga mengalami keterbatasan. Jadi dalam menyusun Sumonar ini mengalami berbagai macam keterbatasan gitu. Biasanya kan kalau kita ketemu, ya bro, meeting yuk, Sumonar, gitu kan, ketemu saya gini ngobrol, gitu kan, kerja ini ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, terus nggak bisa berangkat ke Jogja, gitu kan, nggak bisa di Jogja juga belum tentu bisa ketemu, gitu kan, semuanya pakai online meeting kan, gitu. Tapi bisa terkondisikan dengan baik, gitu. Iya sih, gokil banget. Pas preview kan sempat ada technical meeting nih, preview gitu. Berarti masih dalam bentuk video kalau nggak salah ya. Kalau gue lupa. Iya, gue lihat tuh. Ya. Anjir, ini gimana lu bikinnya kayak gini? Iya, gitu. Nah, gue dikasih lihat rekamannya kan gitu, terus yang dipresentasiin gue melihatnya, wah ini juga ya, gue bilang gitu. Bisa apa di website gini gitu. Dan ternyata pada saat live ya bisa gitu. Itu menarik sih. Oke. Itu yang providernya itu sampai apa ya, dia memaksimalkan apa yang dia bisa buat streamingkan video kontennya itu kan 4K. 4K kayaknya mereka keberatannya di situ, sebelumnya belum pernah ya. Oh gitu. Streaming. Iya. Kalau video 4K di streaming. Di streaming secara udah diupload itu kan banyak, tapi kita kan live di play terus di upload terus di download berapa orang. Nah, itu baru pertama kali ternyata. Oh itu sempet ngobrol tanya di grup tuh ya, bisa 4K, hajar mas kata Hanes, gua hajar beneran bisa. Bersih banget deh kamarnya. Oke ya. Itu soalnya kalau
digedein itunya gambarnya agak itu Pecah ya. Ya, pokoknya udah tinggal lokasinya itu. serahkan kepada koneksi internet masing-masing. Kalau bisa ajar terus 4K. Kalau internet lo kenceng ya udah nyala tuh 4K semua. Itu yang streamingnya di Jogja. Iya. Berarti secara harafiah juga menyerupai mapping ya. Iya, Di atas full HD kan 4K gitu loh. Iya, sama kayak kita nonton mapping lah gitu. Jadi digital tuh digital tapi bener-bener mapping beneran. Cuma yang nggak bisa direplika atau dibikin di dalam virtual ya ketemu orang-orang. Iya, ambience-nya aja yang nggak dapet ya. Ambience sama Kalau yang di Tomorrowland itu kan masih ada orangnya tuh, yang Iya. beneran orang walaupun dia pakai avatar masih, tapi orangnya beneran. Nah itu yang masih belum bisa. tapi gue rasa Summoner tuh platform pertama video mapping deh. Iya nggak sih? Yang virtual. Yang virtual. Iya, platform pertama video mapping ya virtual kan? Mungkin iya, kalau di Indonesia sih ya jelas iya, tapi kalau di luar negeri nggak tahu. Tapi Asia Tenggara gue rasa juga Belum ada. Gue baru tahu ada video mapping di online. Ya gue rasa juga termasuk yang pertama. Iya, makanya. Itu lebih nganu sih, masih pro kontra sih. Kita nekat aja kalau kita nggak ngadain ya baru mau jalan udah suruh berhenti kan nanggung gitu. Tentang gitu loh. Baru semasa suruh berhenti. Lagi enak disuruh berhenti. Tidak menyerah. Kalau bisa virtual ya virtual dulu nggak apa-apa. Terlepas dari pro kontranya kan setelah itu banyak pro kontra yang dikasih. Iya, cuman kan kalau video mapping real sih biasa kali ya. Semua juga udah pakai. Tapi kan virtual, maksudnya virtual itu kompleksitasnya tuh kan juga berbeda gitu loh. Beda sama pada saat itu harus masuk hal yang baru. Iya. Dan banyak lagi ikutan. Ini banyak banget, men. Yang sering di permasalahkan itu experience-nya kan beda. Iya. Oh iya. Itu experience sama Ya itu juga misalnya menjadi permasalahan di on-ground event atau virtual kayak gitu tuh selalu pasti experience-nya yang selalu yang dapat. Yang dipertanyakan adalah experience. Cuma kan memang sebenarnya kalau kita sering ngobrol-ngobrol waktu itu diskusi adalah set of mind-nya kan gitu kan, maksud gue Summoner kalau dialihkan ke virtual walaupun experience-nya beda gitu dan berusaha dikejar mendekati tapi programnya bisa tetap jalan gitu. Jadi banyak manfaat yang bisa didapat selain maksudnya memang ya projection mapping, tapi situasi lagi pandemi jadi relevan, mapping itu jadi relevan gitu loh. Kalau mungkin di normal mungkin nggak terlalu apa sih kok 360 di ini walaupun itu teknik baru ya gitu. Tapi kalau sekarang jadi relevan gitu. Virtual projection mapping itu jadi masuk akal gitu. Ya gimana orang kita nggak bisa projection gedungnya? Iya. bisa diakses orang luar negeri juga, nggak harus datang. Betul, dan terutama itu kesempatannya yang tadinya walaupun sudah internasional tapi kan festival baru. Sekarang punya opportunity yang sama dengan festival-festival internasional yang lain gitu. Di Jogja itu kan ada Jogja Festival. Pelaku festival yang berkumpul jadi satu. Di situ kita sharing dan memperbaiki format-format festival yang masih bisa diperbaiki. Jadi kayak setelah Summoner kan ada Harjo, kemudian Oh iya benar. formatnya juga lebih bagus lagi, diperbaiki jadi hybrid atau gimana. Ya pasti loh, kan salah satu jadi percontohan juga ya. Terus kalau feedbacknya banyak feedback positif sih, tapi lebih ke ini karena kondisi lebih cara kita mengakali kondisinya itu nggak terus ditiadakan tapi berjalan. Iya betul. Itu jadi relevan gitu. Iya benar. Relate bagus lah gitu maksudnya. Apalagi kita bisa gitu. Iya. Jadi kita kayak pion itu loh. Catur maju duluan bisa bisa. Kan elemennya bukan sekedar eksekusi tapi kan partisipasi juga. Iya. Banyak
praktisi visual yang nganggur. Akhirnya berkarya secara virtual. Ada tempat buat berkarya nih, ayo ikutan. Banyak banget lagi di materinya, jangan cuma projection mapping doang, ada workshop, Iya, ada makanya. pertunjukan musik, ada instalasi gitu. Oke. Bayang ya serunya. Sebenarnya masih ada penunjukan lucu-lucu juga. Bagus-bagus. Iya, pertunjukan instalasinya sama pertunjukan seni yang lainnya juga bagus-bagus gitu. Well, lo tentunya ngarepin sampai lo juga ikut menelurkan festival, mengharapkan regenerasi dong. Nah, ada respon atau maksudnya lo ada pemikiran mengenai regenerasi seperti apa yang lo harapin buat anak-anak yang mau terjun di mapping gitu? Aku lebih ke generasi yang apa ya, yang jauh. Kalau yang regenerasi kan berarti generasi di bawah kita. Aku pengennya malah generasi yang jauh di bawah, kayak yang sekarang masih SD, SMP. Oke. Kemarin kita sempat di FKI di JPLP itu sempat bikin lomba mewarnai. Jadi anak-anak kecil kita kasih fasad gitu, diwarnai, digambari, terus kita proyeksikan di gedung. Oh ya, itu prosesnya dikasih lihat ke mereka? Prosesnya enggak, prosesnya kita kasih fasad gitu, kertas A2 itu ada gambarnya gedung. Yes. Silakan gambar sesuai dengan keinginan kalian, terus kasih terserah, terus gambar. Terus nanti dikasih tahu hari ini, tanggal ini jam sekian datang ke gedung ini. Nanti, oh gitu, dikasih undangan. Pengumumannya pemenang di sana. Akhirnya datang, terus diumumkan pemenang, terus ditembakkan karya yang di Nah, semua yang mereka gambar. Ya, semua peserta ditembakkan, diproyeksikan. Nah, anak-anak kecil itu reaksinya keren. Oh ya? Diwawancarai yang menang diwawancarai, terus dia bilang, selama saya gambar, saya baru pertama kali ini di gambar saya ada di gedung. Keren. Itu pasti membekas banget. Iyalah, pastilah. Nah, itu kan sama kayak sebetulnya berkarya itu bisa di gedung juga. Karya itu bisa kayak gini juga. Iya. Media sekarang itu, bisa. itu baru gambar. Nanti mungkin kalau dia bisa motion grafik ya sama aja kayak kita yang kita lakukan sekarang. Nah, itu kan berarti kayak kita membuka cabang baru, Iya betul. seni, new media itu dari anak SD itu kan lebih. Jadi kalau dia nanti gedenya jadi video mapping itu awalnya itu startnya udah jauh gitu, nggak kayak kita kemarin itu baru. Iya. Harusnya sih lebih jago dari kita. Mas Don, thank you banget. Ada lu mau menitipkan apa nggak ke sini? Apa? Kalau nggak ada, gue mau ngajak makan ini nih. Ayo kita makan Wing Street. Iya ini. Dapat. Benar. Dapat Wing Street nih bro dari Wing Street ini Chef Rama. Wing Street Pamulang ya. Wing Street Pamulang. Jadi kalau teman-teman nih yang rumahnya daerah sana, itu kita bisa pesan melalui GoFood atau GrabFood. Wing Street ini macam-macam rasanya, ada keju, ada yang rasa pedas manis gitu. Itu lu rasa apa tuh? Rasa Meksiko. Rasanya ayam. seperti yang sudah hilang. rasanya chicken. Oke, jadi ini ayam ya? Ayam. Iya. Masa wings. Masa dadu? Jadi potongan sayap ayam dengan berbagai rasa pilihan, ya. Well, thank you banget Mas Don, Dave. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi. Semoga kita Mas semua Doni. selalu dalam keadaan yang sehat. See you later. Ciao.